Ini case story-nya itu siswa kelas 12 yang memang memutuskan untuk gap year. Cara memandang gap year itu berbeda antara dia dengan kedua orang tuanya. Ada perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dengan orang tua itu sangat-sangat wajar. Gap year di Indonesia memang masih dipandang sebelah mata atau cenderung konotasinya negatif. Tapi seiring perkembangan zaman, gap year itu menjadi salah satu alternatif. Orang tua ataupun masyarakat pada umumnya sering beranggapan bahwa kita itu berlomba untuk mencari tahu siapa yang lebih cepat atau berlomba untuk menjadi yang paling cepat. Setiap orang atau setiap siswa itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda pula. Saya melihat bahwa pendekatan gap year ini sangat-sangat positif sebenarnya jika dijalani di track yang benar. Kayak nggak sebanding gitu dengan 4 tahun yang akan ya 3 tahun bagian diploma, 4 tahun bagian sarjana. Itu kemudian nggak sebanding dengan 1 minggu yang mereka miliki untuk menentukan pilihan. Itu satu. Yang kedua adalah faktor ketika mereka lulus nanti dan kemudian bekerja. Banyak kasus sebenarnya ketika siswa merasa salah jurusan. Itu di titik ini sebenarnya. Lolos dan kemudian menjalani kuliah. Selama mereka menjalani kuliah, itu kemudian mereka merasakan bahwa ternyata mereka nggak cocok. Nah, ada beberapa anak atau beberapa siswa yang memang punya kesempatan untuk mengambil gap year. Itu diuntungkan dari sisi kenapa dia memilih part time bukan full time, karena dia beranggapan bahwa porsi belajarnya harus tetap ada setiap hari. Dia tidak mau menggadaikan jatah belajarnya itu untuk kerja full time. Selain dia juga belajar, dia juga mengembangkan diri, ya, mengembangkan potensi diri dalam arti soft skill dan hard skillnya. Yang menariknya adalah ketika setelah 1 tahun dia menjalani gap year, ternyata pilihan prodinya berubah, prioritas PTN-nya juga berubah. Nah, selama 1 tahun pada akhirnya dia mengenali dirinya sendiri, mengenali apa yang sebenarnya dia butuhkan, apa yang sebenarnya membuat dia nyaman. Mau jadi apa kamu kalau masuk jurusan ini, kalau masuk prodi ini, nanti kerja di mana? Kerja jadi apa gitu kan? Susah cari kerjanya. Mengkotak-kotakan pekerjaan itu rasanya terlalu kaku dan terlalu sempit untuk saat ini, karena yang penting adalah kita paham fundamental skillnya. Ya, yang poin yang pertama yang paling penting adalah kita tidak perlu berlomba untuk lebih cepat atau menjadi yang paling cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak perlu mengkotak-kotakan pekerjaan, karena yang paling penting adalah fundamental skillnya. Worth it kok, 1 tahun itu sepadan kok dengan apa yang akan diperoleh ketika tetap on the track, ya, tetap di track yang positif. Jangan kemudian 1 tahun cuma rebahan gitu kan. Halo semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Masuk minggu keempat program jalan pagi sama jogging. Lumayan beda ya, lumayan berdampak positif ke tubuh. Sekalian di video kali ini saya mau bahas materi yang sebentar lagi pengen saya bawakan. Ini berhubungan sama cara memandang sebuah pekerjaan. Nah, khususnya untuk orang tua ya. Ini case story-nya itu siswa kelas 12 yang memang memutuskan untuk gap year atau rehat selama 1 tahun untuk kemudian tahun depan untuk berusaha masuk perguruan tinggi, ya, which is yang tersisa jalurnya ya SNBT atau seleksi nasional berbasis tulis. Ada lagi tapi mandiri, jalur mandiri. Nah, ada salah satu siswa yang kemudian menyampaikan bahwa cara memandang gap year itu berbeda antara dia dengan kedua orang tuanya. Ya, itu normal gitu. Nah, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dengan orang tua, itu sangat-sangat wajar. Nah, hanya saja yang pengen saya bahas, yang pengen saya gali adalah cara pandang orang tua terhadap keputusan anaknya untuk memilih gap year. Gap year di Indonesia memang masih dipandang sebelah mata atau cenderung konotasinya negatif, karena memang sewajarnya
siswa ketika lulus SMA, SMK ataupun madrasah aliyah itu seharusnya langsung layaknya itu langsung berkuliah. Tapi seiring perkembangan zaman, apalagi di akhir-akhir tahun ini, gap year itu menjadi salah satu alternatif bagi siswa yang memang punya alasan yang bermacam-macam, dan itu setiap siswa berbeda alasan kenapa mereka memilih untuk akhirnya gap year. Cuma yang menariknya adalah gini, jenjang pendidikan atau ketika kita menempuh jalur pendidikan, entah itu mulai dari pendidikan wajib ya, SD, SMP, SMA, terus kemudian pendidikan tinggi, itu kuliah. Orang tua ataupun masyarakat pada umumnya sering beranggapan bahwa kita itu berlomba untuk mencari tahu siapa yang lebih cepat, atau berlomba untuk menjadi yang paling cepat. Masalahnya kemudian ini tidak relevan dengan sumber daya yang kita miliki atau resources. Contoh misalnya ada yang berangkat dari faktor ekonomi yang berbeda, ada yang berangkat dengan faktor kognitif yang berbeda, bahkan ada yang berangkat dengan faktor mental yang juga berbeda. Artinya setiap orang atau setiap siswa itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda pula. Kemudian saya melihat bahwa pendekatan gap year ini sangat-sangat positif sebenarnya jika dijalani di track yang benar gitu. Karena gini, kita lihat saja di tahun 2025 ya, waktu untuk menentukan pilihan di SNBT itu benar-benar sangat minim bagi yang sebelumnya mengikuti SNBP. Karena bagi yang sebelumnya mengikuti SNBP itu hanya punya waktu 1 minggu pasca pengumuman SNBP untuk kemudian menentukan pilihan jurusan di SNBT ya. Pilihan prodi dan PTN di SNBT itu cuma punya waktu 1 minggu. Nah, waktu 1 minggu untuk siswa menentukan pilihan itu kayak nggak sebanding gitu dengan 4 tahun yang akan ya 3 tahun bagian diploma, 4 tahun bagian sarjana. Itu kemudian nggak sebanding dengan 1 minggu yang mereka miliki untuk menentukan pilihan. Itu satu. Yang kedua adalah faktor ketika mereka lulus nanti dan kemudian bekerja. Nah, banyak kasus sebenarnya ketika siswa merasa salah jurusan itu di titik ini sebenarnya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menentukan pilihan prodi dan PTN-nya, sehingga mungkin tergesa-gesa, mungkin asal, mungkin kurang pertimbangan dan lain sebagainya. Akhirnya lolos dan kemudian menjalani kuliah. Selama mereka menjalani kuliah itu kemudian mereka merasakan bahwa ternyata mereka nggak cocok. Nah, itu menurut saya dan menurut pengamatan saya di lapangan, itu memang benar-benar nggak sebanding. Nah, ada beberapa anak atau beberapa siswa yang memang punya kesempatan untuk mengambil gap year atau 1 tahun rehat. Itu diuntungkan dari sisi itu tadi, mental, kognitif, bahkan mungkin pengembangan skill, soft skill, hard skill. Terus kemudian dari sisi ekonomi juga. Karena ada satu case story yang menarik bahwa ada satu siswa yang kemudian memilih untuk gap year karena faktor ekonomi. Dia menyampaikan bahwa tidak memungkinkan untuk masuk kuliah tahun ini, tahun 2024 ya. Kemudian dia masuk kuliah tahun ini. Nah, di 2024 dia mengatakan bahwa tidak memungkinkan untuk dia masuk kuliah. Ya itu tadi, karena kendalanya faktor ekonomi. Secara akademik dia bagus, secara pilihan dia sudah tahu mau kemana, arahnya mau kemana, karir pathway-nya itu gimana, itu dia udah paham, dia udah punya gambaran. Nah, kemudian dia memutuskan gap year 1 tahun. Nah, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah part time, kerja. Kenapa dia memilih part time bukan full time? Karena dia beranggapan bahwa porsi belajarnya harus tetap ada setiap hari. Dia tidak mau menggadaikan jatah belajarnya itu untuk kerja full time. Maka dari itu dia memilih untuk part time. Di samping itu, selain dia bekerja part time, selain dia juga belajar, dia juga mengembangkan diri, ya, mengembangkan potensi diri dalam arti soft skill dan hard skillnya.
selama 1 tahun dia kembangkan, walaupun dengan cara yang ya sifatnya otodidak, karena dia mengakses wawasan, dia mengakses pengetahuan yang sebisa mungkin minim biaya. Nah, itu nggak apa-apa, itu positif banget. Nah, yang menariknya adalah ketika setelah 1 tahun dia menghadapi gap year atau menjalani gap year, ternyata pilihan jurusannya berubah, pilihan prodinya berubah, prioritas PTN-nya juga berubah. Itu karena apa yang dia rasakan dan apa yang dialami selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun pada akhirnya dia mengenali dirinya sendiri, mengenali apa yang sebenarnya dia butuhkan, apa yang sebenarnya membuat dia nyaman. Itu dia akhirnya mengetahui itu gitu. Nah, tapi masalahnya ada di orang tua lagi. Ya, mau jadi apa kamu kalau masuk jurusan ini, kalau masuk prodi ini? Nanti kerja di mana? Kerja jadi apa gitu kan? Susah cari kerjanya. Ya, itu mungkin ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya benar. Khususnya di zaman sekarang ya. Mengkotak-kotakkan pekerjaan itu rasanya terlalu kaku dan terlalu sempit untuk saat ini. Karena yang penting adalah kita paham fundamental skillnya. Contoh misalnya, kita ngomongin menulis. Mau jadi apa kamu? Penulis nggak ada duitnya gitu kan? Iya, jangan jadi penulis kalau penulis nggak ada duitnya gitu kan. Tapi ya fundamental skill ini yang bisa dibawa kemana-mana, bisa ke industri kreatif apapun, perfilman, content creator, apalagi misal stand up misalkan. Banyak hal yang membutuhkan dasar menulis. Nah, itu kemudian yang salah atau miskonsepsi terhadap perspektif melihat sebuah pekerjaan. Ya, poin yang pertama yang paling penting adalah kita tidak perlu berlomba untuk lebih cepat atau menjadi yang paling cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak perlu mengkotak-kotakan pekerjaan. Karena yang paling penting adalah fundamental skillnya. Itu mungkin 2 poin yang penting yang ingin saya sampaikan di momen besok ya, momen selanjutnya ketika fokus saya adalah orang tua dari siswa yang memang memutuskan untuk gap year. 1 tahun itu worth it kok. 1 tahun itu sepadan kok dengan apa yang akan diperoleh ketika tetap on the track ya, tetap di track yang positif. Jangan kemudian 1 tahun cuma rebahan gitu kan. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga